Seorang perempuan ditangkap setelah mengaku mampu menggandakan emas. Aksi terungkap setelah korban mengetahui emasnya seberat 40 gram digadaikan. Seorang pria akhirnya ditangkap polisi setelah dugaan kejahatan asusila yang dilakukannya sejak 2018 terungkap. Korban merupakan adik iparnya. Upaya hapuskan stigma judi dan bangun citra sebagai olahraga intelijensia. Turnamen domino terbesar di Indonesia digelar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari penahanan tersangka dugaan korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah diwarnai kericuhan. Ketegangan dipicu saat kuasa hukum menghalangi wartawan yang hendak mengambil gambar. Apa rusak kami itu? Bukan itu, ini hak kalian kami. Orang ini mobil kanan, bukan mobil kalian. Kericuhan di halaman Kejati Sumsel terekam saat seorang pewarta foto dihalangi pria yang diduga bagian dari kuasa hukum tersangka. Insiden terjadi ketika wartawan mencoba mengabadikan momen penangkapan tersangka dugaan korupsi kredit macet Senin 17 November 2025 malam. Penghalangan itu memicu ketegangan dan nyaris berujung adu fisik sebelum akhirnya dilerai jaksa, anggota TNI, dan petugas keamanan. Kejati Sumsel resmi menahan WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL sejak 2011 terkait dugaan korupsi kredit macet yang merugikan negara 1,6 triliun rupiah. Sebelum penahanan, WS sempat mangkir dari panggilan penyidik karena sakit. Dalam perkara ini, WS memiliki otoritas dalam pengeluaran dana untuk pengurusan dokumen perizinan HGU dan HGB. Sekaligus pihak yang menandatangani berkas pengajuan kredit dan berhubungan dengan pejabat bank saat pencairan dana. Caranya, WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS sebesar 765 miliar rupiah pada 2011. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah pada 2013. Penyidik sudah melakukan suatu pemeriksaan secara intensif terkait juga kesehatan sudah dilakukan pemeriksaan dan menurut penyidik layak untuk dilakukan suatu proses penahanan atas nama tersangka WS. Tersangka WS ini akan ditahan dalam 20 hari ke depan mulai hari ini tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pakju Palembang. Terkait perkara ini akan terus berkembang dan kami akan terus meminta kepada tim penyidik untuk secara intensif melakukan satu pemeriksaan kepada saksi sehingga pengembangan perkara ini akan tuntas ke depannya. Tersangka kini ditahan 20 hari di Rutan Pakjo Palembang guna mencegah upaya melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumsel menangkap lebih dari 1.000 pelaku kejahatan dalam operasi Sikat 2 Musi 2025 yang digelar sejak 30 Oktober. Di antara yang ditangkap seorang bandar narkoba dengan barang bukti 11 kg sabu. Operasi Sikat 2 Musi 2025 yang digelar Polda Sumsel sejak 30 Oktober berakhir dengan penangkapan 1.178 pelaku kejahatan. Mereka terdiri atas 392 tersangka kasus 3C, 626 pelaku premanisme, dan 156 tersangka narkoba. Dari operasi ini petugas mengamankan barang bukti sabu 18,6 kg, 19.096 butir ekstasi, 28,6 gram tembakau sintetis, 27,4 kg ganja, serta 662 gram serbuk ekstasi. Di antara para tersangka, seorang bandar narkoba ditangkap di Tanjung Raja Ogan Ilir dengan barang bukti 11 kg sabu. Kasus tersebut masih dikembangkan untuk membongkar jaringan lainnya. Sepanjang operasi, tercatat 3.966 kegiatan yang digelar untuk menekan angka kriminalitas dan memutus kelompok pelaku yang meresahkan masyarakat. Kejahatan 3C sebanyak 390
kasus yang bisa diungkap dan ditangani saat ini, yang terdiri dari pencurian pemberatan sebanyak 279 kasus, kemudian pencurian kekerasan sebanyak 54 kasus, curanmor sebanyak 57 kasus. Ada berbagai kasus-kasus narkotika yang telah diungkap oleh Dit Narkoba maupun Polres Jajaran selama operasi sikat 2 musi selama 15 hari ini sebanyak 135 dan jumlah tersangka sebanyak 156 tersangka. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Resi Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang pria yang mengaku sebagai jaksa dan diduga memeras kepala dinas di Pemkab Oki segera menghadapi persidangan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Oki. Penyidik Kejati Sumsel Rabu 12 November 2025 siang lalu melimpahkan 2 tersangka dan barang bukti dugaan pemerasan pejabat Pemkab Oki ke Kejari Ogan Komering Ilir. Keduanya BA, staf UPTD Pengendalian Penduduk dan KB Waikanan Lampung, serta EF, warga sipil yang diduga ikut membantu. Berkas perkara dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera ditahan 20 hari ke depan menunggu jadwal persidangan. Melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS atau jaksa gabungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda Ogan Komering Ilir. Adapun tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan terhadap 2 tersangka, yaitu yang pertama BA selaku pegawai negeri sipil staf pada UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang kedua EF selaku pihak yang secara bersama-sama dengan tersangka BA. Kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara ini beralih ke penuntut umum, yaitu di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, BA ditangkap setelah diduga memeras seorang kepala dinas di Pemkab Oki dengan cara mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung lengkap dengan atribut yang ia gunakan untuk meyakinkan korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, lonjakan kecelakaan di Sumatera Selatan memicu Polda Sumsel menggelar operasi Zebra Musi selama 2 pekan. Hampir seluruh penindakan sekitar 95% akan dilakukan melalui pantauan kamera ITLI. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar apel operasi Zebra Musi pada Senin 17 November 2025. Diikuti ratusan personil kepolisian, TNI, Dishub, dan dinas terkait. Operasi berlangsung 2 pekan hingga 30 November dengan fokus menekan pelanggaran yang kerap memicu kecelakaan seperti melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai helm hingga memotong jalur. Sebagian besar penindakan sekitar 95% mengandalkan pantauan kamera ITLI yang tersebar di 70 titik wilayah Sumsel. Sisanya dilakukan melalui patroli. Di 25 ini perintah dari Pak Kakor Lantas yaitu mengedepankan fungsi preventif maupun preventif. Ya, untuk represif kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang konvensional. Jadi 5% non etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas. Selama operasi evaluasi digelar setiap hari, sementara pengendara diimbau lebih tertib demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi dari dunia pendidikan, saudara, laptop bantuan Kementerian Sosial telah diterima Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Kehadiran perangkat ini disambut antusias siswa karena dinilai mampu menunjang proses belajar mereka.
Sebanyak 100 laptop bantuan Kementerian Sosial telah diterima Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang sebagai bagian dari meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi Nabila, siswi SRMA 7, perangkat baru ini membuka pengalaman belajar yang lebih praktis. Dukungan laptop dan smartboard membuat materi ajar lebih mudah dipahami, sekaligus memperkuat langkahnya mengejar cita-cita menjadi arsitek. Semoga saya lebih memahami pelajaran yang diberikan dengan belajar melewati laptop dibanding belajar tertulis. Itu sangat membuat saya lebih senang karena mendapatkan hal-hal baru. Sebelumnya saya belum pernah belajar menggunakan laptop seperti sekarang. Saat ini laptop masih dalam proses instalasi dan ditargetkan siap digunakan pada awal Desember. Perangkat tersebut akan dilengkapi modul-modul ajar berbasis Learning Management System, didukung bekal dasar komputer yang sebelumnya diberikan melalui kerjasama dengan Diklat Keuangan. Laptop nantinya dimanfaatkan hampir di seluruh mata pelajaran berbasis digital, dengan pengawasan melalui kesepakatan penggunaan bersama siswa. Perangkat ini juga akan digunakan saat asesmen dan ujian akhir semester. Jadi mereka juga tidak belajar menggunakan laptop itu dalam asrama yang mungkin agak lemah pengawasannya, jadi mereka akan menggunakannya baik di perpustakaan maupun di ruang makan. Nanti malam-malam kan semua bisa mengerjakan tugasnya masing-masing gitu kan. Kayak di sekolah kan misalnya ada PR, nah mungkin mereka ingin melakukan percepatan dalam pembelajaran mereka. Melalui bantuan ini, sekolah berharap siswa kian mandiri dan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih cepat serta efektif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Informasi dari Lampung, saudara, seorang perempuan yang mengaku mampu menggandakan emas ditangkap polisi di Bandar Lampung. Ia diduga menggadaikan emas milik korban seberat 40 gram. HP gue perlu, gambar HP lo, Ibu. YS, seorang perempuan warga Bandar Lampung yang berprofesi sebagai tukang pijat dibekuk polisi usai melakukan aksi penipuan. Modusnya, pelaku mengaku bisa mengabulkan keinginan korban dengan cara ritual merendam perhiasan emas. Karena tergiur, korban pun menyerahkan perhiasan seberat 40 gram. Emas tersebut kemudian dibawa dan digadaikan pelaku yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga telah menipu korban lainnya dengan modus serupa. Tersangka YS tadi ini menyampaikan kepada korban bahwa dia yang bersangkutan bisa mendoakan hajat atau bisa mengabulkan keinginan dari korban apabila korban meminjamkan emasnya. Nanti kemudian ada ritual dengan doa-doa dan emasnya akan direndam air. Apabila emasnya itu keluar cahaya atau meletus, berarti hajat atau hal yang diinginkan oleh korban itu bisa tercapai. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda Lampung Timur membuat atap rumah warga berterbangan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam rekaman video amatir, hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung, hingga membuat panik warga. Angin bertiup sangat kuat hingga membuat sejumlah atap roboh dan berhamburan. Beberapa atap bahkan tampak berterbangan. Akibat kejadian tersebut, setidaknya 50 rumah warga terdampak, 8 diantaranya mengalami kerusakan parah. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Warga berharap pemerintah daerah sigap menangani bencana dan membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat angin puting beliung.
Kejadian ini kira-kira kemarin jam 3 kurang seperempat pada saat terjadi hujan, terus memang datang angin puting beliung. Masyarakat juga sudah lama nggak terjadi ini, jadi bingung. Dan terjadi ini yang artinya korban ini dari dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Warga berharap pemerintah daerah sigap menangani bencana dan membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat angin puting beliung. Angin itu dari utara ke timur, dia ke timur ngantemlah itu balok kayu itu sampai terbang. Ini balok ini terbang itu udah nggak ada ini asbesnya dari awal itu kayak orang remet kerupuk gitu loh. Langsung muter ke arah timur, balik lagi. Diketahui dalam sepekan terakhir, wilayah Lampung Timur sudah 2 kali diterjang puting beliung. Sebelumnya, angin kencang juga merusak 111 rumah di 3 desa yang berada di 2 kecamatan. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Yang juga jadi sorotan, seorang pria akhirnya ditangkap polisi setelah dugaan kejahatan asusila yang dilakukannya sejak 2018 terungkap. Korban dalam kasus ini merupakan adik iparnya. Anggota unit PPA Satreskrim Polres Kepahyang meringkus seorang pria di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap atas kasus kejahatan seksual terhadap adik iparnya sendiri. Perbuatan itu sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga akhirnya terungkap pertengahan tahun ini. Terungkapnya kasus ini setelah korban memberanikan diri menceritakan penderitaan yang dialaminya kepada orang tua. Perbuatan ini didasari rasa dendam pelaku kepada kakak korban, yang tak lain adalah istrinya. Ini adalah kakak iparnya, jadi untuk korban adik iparnya. Jadi untuk perbuatannya, kronologisnya, jadi di tahun 2018 itu terjadi pertama kalinya pencabulan. Itu dilakukan di kebun di Tabak Epo, Tertik, Berkarai, Bayang. Nah, terus berikutnya di tahun 2019 sampai 2024 itu sudah terjadi persetubuhan. Itu dilakukan di rumahnya. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka, ia terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi mendeportasi 3 warga Pakistan setelah terbukti melanggar izin tinggal. Proses pengawasan hingga pemulangan dilakukan dalam 2 hari. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi mendeportasi 3 warga negara asing asal Pakistan. WNA itu terbentuk melanggar izin tanggal, proses pengawalan hingga penerbangan pulang ke negara asal diselesaikan dalam 2 hari. Warga negara asing asal Pakistan yang dideportasi yaitu Mohib Ullah, Zia ul Haq, dan Muhammad Naim. Proses deportasi dilaksanakan mulai Jumat hingga Sabtu pekan lalu. Ketiganya warga negara asing itu hendak melakukan bisnis pinang dengan sumber pinang diambil dari Jambi. Sebelumnya, ketiga WNA diamankan dan diperiksa secara mendalam oleh petugas imigrasi. Hasil pemeriksaan menguatkan adanya pelanggaran izin tinggal, membuat mereka wajib dikenai tindakan hukum berupa deportasi serta penangkalan masuk kembali ke Indonesia. Pengawalan ketat dilakukan petugas imigrasi Jambi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Ketiga WNA itu diarahkan menuju Terminal 3 untuk proses pemeriksaan akhir dan serah terima kepada pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya dipulangkan ke Pakistan. Seperti yang kemarin kita sampaikan pada apa yang kita sampaikan pada saat kita juga melakukan pengecekan tentang keberadaan izin tinggalnya juga dan keberadaan perusahaan ataupun sponsor itu memang pada saat kami lakukan memang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi
sehingga yang kami lakukan dalam hal ini adalah melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah yang kita lakukan sudah benar atau sudah tepat, sehingga kemudian kami melakukan beberapa hal. Imigrasi Jambi memastikan ketiga WNA tersebut akan diberikan penangkalan sehingga tidak dapat masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Sedangkan dari Babel, 4 papan reklame di Jalan Utama Pangkal Pinang disegel petugas karena terbukti dipasang tanpa izin. Sebanyak 4 papan reklame berukuran besar yang terpasang di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang, disegel petugas Satpol PP Pangkal Pinang. Penyegelan dilakukan setelah diketahui reklame-reklame tersebut tidak memiliki izin resmi dinas terkait. Petugas pun menempelkan spanduk dan stiker segel sebagai tanda bahwa papan reklame tersebut telah melanggar ketentuan. Penyegelan ini merupakan upaya penegakan aturan bagi setiap pelaku usaha atau pihak yang memasang reklame di ruang publik tanpa izin. Beberapa reklame bahkan dipasang di lokasi yang berpotensi mengganggu estetika kota serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Reklame tersebut yang kita tertibkan sampai hari ini belum mengantongi ataupun memiliki izin pengurusan. Dan data yang kami dapatkan itu dari PTSP Kota Pangkal Pinang menyampaikan bahwa reklame khususnya di Jalan Sudirman di belakang puncak tersebut tidak mengantongi izin. Jadi kegiatan penertiban penyegelan itu merupakan bagian dari SOP. Hingga kini, pemilik reklame-reklame tersebut belum diketahui identitasnya. Mereka diminta segera melakukan pembongkaran mandiri, paling lambat 7 hari sejak penyegelan dilakukan. Jika tidak diindahkan, maka pembongkaran paksa akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Nandar Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Dari informasi lain, saudara, distribusi air bersih di sejumlah wilayah Palembang akan dihentikan sementara karena Perumda Tirtamusi melakukan pemasangan trafo pada instalasi pengolahan air Karanganyar 1. Mulai Rabu 19 November 2025 pagi, Perumda Tirtamusi Palembang menghentikan sementara distribusi air bersih di sejumlah wilayah. Dampak penghentian ini dirasakan pelanggan di unit pelayanan kilometer 4 mencakup Kecamatan Kemuning, Alang-Alang Lebar, Ilir Barat 1, Ilir Timur 1, Sukarami, serta Kelurahan Sukamaju. Wilayah layanan Karanganyar meliputi Kelurahan Karanganyar, 35 Ilir, Bukit Lama, dan 32 Ilir juga ikut terdampak dengan total sekitar 15% pelanggan. Penghentian distribusi dilakukan karena pemasangan trafo di instalasi pengolahan air Karanganyar 1 yang diperkirakan berlangsung sekitar 10 jam. Setelah pekerjaan selesai, normalisasi aliran menuju wilayah terdampak diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 kali 24 jam. Rencananya kita akan melakukan penyetopan distribusi sementara kepada sebagian pelanggan atau sekitar 15% dari total pelanggan kita, karena kita ada kegiatan penggantian trafo untuk kehandalan perpompaan dan instalasi kita yang di instalasi Karanganyar. Sebelumnya trafo kita ini 1000 kPa dan sekarang kita ganti dengan yang 1250. Warga diimbau menyiapkan persediaan air secukupnya selama proses pekerjaan berlangsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Sriwijaya FC menatap laga kontra Persikat Depok dengan penuh optimisme. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Laskar Wongkito bertekad mengamankan poin.
Skuad Sriwijaya FC siap menghadapi Persika Depok pada pekan ke-11 Liga 2 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Rabu 19 November 2025 sore. Para pemain menatap laga ini dengan optimisme dibarengi tekad kuat untuk mengamankan poin di kandang sendiri. Usai kekalahan pada pertandingan sebelumnya, tim pelatih telah melakukan evaluasi menyeluruh. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Sriwijaya FC tetap diminta tampil fokus dan waspada menghadapi Persikat yang dinilai sebagai tim dengan kualitas baik. Persikat bagus, ya pemain dia ada 3 pemain asing. Kebetulan kita juga belum ada kan, tapi ya karena kita sudah terlanjur istilahnya jalan ya kita harus siap apapun itu yang terjadi. Untuk lini belakang, Sriwijaya FC juga telah menyiapkan opsi pengganti Ganjar. Nama seperti Valentino Telaubun dan Reza masuk dalam pertimbangan untuk mengisi posisi tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. HP gue perlu gambar HP lo, Ibu. YS, seorang perempuan warga Bandar Lampung yang berprofesi sebagai tukang pijat dibekuk polisi usai melakukan aksi penipuan. Modusnya pelaku mengaku bisa mengabulkan keinginan korban dengan cara ritual merendam perhiasan emas. Karena tergiur, korban pun menyerahkan perhiasan seberat 40 gram. Emas tersebut kemudian dibawa dan digadaikan pelaku yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga telah menipu korban lainnya dengan modus serupa. Tersangka YS tadi ini menyampaikan kepada korban bahwa dia yang bersangkutan bisa mendoakan hajat atau bisa mengabulkan keinginan dari korban apabila korban meminjamkan emasnya. Nanti kemudian ada ritual dengan doa-doa dan emasnya akan direndam air. Apabila emasnya itu keluar cahaya atau meletus, berarti hajat atau hal yang diinginkan oleh korban itu bisa tercapai. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Anggota unit PPA Satreskrim Polres Kepahyang meringkus seorang pria di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap atas kasus kejahatan seksual terhadap adik iparnya sendiri. Perbuatan itu sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga akhirnya terungkap pertengahan tahun ini. Terungkapnya kasus ini setelah korban memberanikan diri menceritakan penderitaan yang dialaminya kepada orang tua. Perbuatan ini didasari rasa dendam pelaku kepada kakak korban yang tak lain adalah istrinya. Ini adalah kakak iparnya, jadi untuk korban adik iparnya. Jadi untuk perbuatannya, kronologisnya, jadi di tahun 2018 itu terjadi pertama kalinya pencabulan. Itu dilakukan di kebun, di Tabak Epo, Tertik, Berkarai, Bayang. Nah, terus berikutnya di tahun 2019 sampai 2024 itu sudah terjadi persetubuhan. Itu dilakukan di rumahnya. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka, ia terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Senang dapat berkumpul dengan teman-teman semua. Federasi Domino Indonesia PB Pordi bekerja sama dengan pengembang game Hicks Games Island menggelar turnamen domino terbesar se-Indonesia bertajuk Indonesia Domino Turnamen 2025.
Kegiatan yang berpusat di parkir timur Senayan, Jakarta ini diikuti lebih dari 2.000 peserta. Selain peserta yang hadir dari 20 provinsi se-Indonesia, ada pula perwakilan dari 7 negara lain, seperti Afghanistan, Uzbekistan, Brazil, dan Jerman. Ketua Umum PB Pordi Andi Jamarudulung bilang, turnamen ini akan jadi kegiatan rutin di samping beberapa turnamen resmi di bawah naungan PB Pordi. Kegiatan ini terus digaungkan guna menghapus stigma judi dari domino. Sebab domino merupakan olahraga intelijensia yang syarat akan nilai sportivitas. Selanjutnya PB Pordi terus mendorong domino agar diakui oleh KONI sebagai cabang olahraga resmi. Proses untuk sampai diakui sebagai cabur sedang berjalan dan itu memang kewenangannya ada di KONI. KONI sebetulnya sudah memberikan rekomendasi, lalu kemudian Menkumnya sudah ada, sehingga sebetulnya tidak ada lagi keraguan bagi KONI untuk menetapkan domino sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.